Islam itu menjadi dipahami secara sempit sebagai ritual atau ritualitas saja. Nah, ritual itu kan artinya kan amal ibadah ritual. Elaborasi amal-amal agama itu, Pak Ridwan, Pak Widi, kepada profesi, sepertinya itu yang kita kekurangan. Kenapa kita bilang kurang? Contohnya kita lihat, kepustakaan di bidang elaborasi sholat terhadap pekerjaan sehari-hari, elaborasi puasa kepada profesi, elaborasi haji untuk mencapai tujuan perusahaan. Pak Ridwan pernah nggak baca-baca buku tentang itu? Misalnya ajaran haji dalam konteks membangun organisasi. Belum ada kayaknya. Nah, bagaimana kita menghubungkan antara coba haji itu apa saja, kan kita bisa detail kan ya. Orang pakai pakaian ihram. Dengan pakai pakaian ihram, apa hubungannya Pak saya berihram ya dengan kalau nanti saya bekerja di perusahaan? Saya ambil keputusan, saya bikin produk, saya memberikan pelayanan, ya, saya bikin marketing, saya bikin accounting, saya bikin marketing communication, ya kan, saya memimpin, saya segala macam pekerjaan kita di profesi kita sehari-hari. Apa hubungannya berihram dengan pekerjaan sehari-hari? Coba mana buku-buku yang mengelaborasi itu? Nah ini, nah apalagi kan banyak semua ritual itu. Nah jadi kita ingin Pak Widi elaborasi makna haji ini dikaitkan langsung dengan konteks pekerjaan dan profesi sehari-hari, sehingga nantinya haji itu tidak dipandang sebagai ritual pelaksanaan hajinya, tapi adalah outcome dari pelaksanaan haji. Apa dampak ritual haji pada profesi dan kehidupan sehari-hari? Nah itu yang ingin kita dapatkan. Jadi power of mabrur adalah kekuatan mabrurnya untuk memajukan pekerjaan, organisasi, masyarakat, bangsa, negara. Haji tidak sebatas makbul. Makbul artinya diterima. Kenapa? Rukunnya sesuai, syaratnya tercukupi, sunnahnya dijalankan, larangannya ditinggalkan, wajib hajinya dikerjakan. Makbul dong, secara syariat, secara fikih. Tapi mabrurnya di mana? Mabrur justru kita bicarakan adalah apa dampak setelah makbul. Nah berarti kita berbicara tentang apa outcome daripada pelaksanaan ritual tadi kepada kehidupan sehari-hari pasca hajinya. Nah jadi antara makbul dan mabrur harus satu kesatuan. Nah selama ini mabrur seolah-olah hanya setelah selesai haji mabrur. Setelah selesai ritualnya sudah seolah-olah mabrur. Padahal mungkin itu baru makbul, belum cerita mabrurnya. Nah, di mana mabrur itu? Nah, dalam makbul itulah ada kekuatan yang kita dapatkan di sana. Kekuatan apa? Kekuatan spiritual. Kekuatan apa? Energi yang Allah berikan. Kekuatan apa? Keyakinan. Apa itu? Kemantapan hati. Apa itu? Tekad yang kuat. Apa itu? Amanah yang besar. Apa itu? Kesiapan lahir batin. Ya kan? Bahkan risiko apapun kira-kira, karena dia mau mendapatkan amanah besar itu dari Allah. Nah itulah yang kemudian dia wujudkan setelah dia pulang haji. Karena medan juang haji yang berat itu sesungguhnya kalau dibandingkan dengan kehidupan pasca haji, mungkin kita bisa mengatakan, oh medan jihad yang lebih berat dari haji adalah apa? Pasca haji. Ya kan? Pasca haji itu lebih berat lagi. Dan itu nggak berbatas waktu, pagi, sore, siang, malam, ya kan, menghadapi berbagai orang. Cuma orang selama ini tidak menganggap bahwa kehidupan pasca haji itu adalah suasana seperti suasana haji. Contoh nih, seharusnya pakai kain ihram, betul ritualnya pakai kain ihram di tanah suci. Tapi keyakinan berihram kan harus ada setelah kita pulang haji, ya kan? Wukuf, memang wukufnya pada Arafah, tapi kesadaran tentang wukuf itu harus ada sepanjang hayat selama kita masih hidup setelah kita pulang haji. Begitu juga lontar jumroh, begitu juga tawaf, begitu juga sa'i. Maka sesungguhnya medan juang, medan jihad, haji di tanah suci
itu belum seberapa dibandingkan dengan medan juang setelah kita pulang haji. Nah, berhasil nggak kita? Ya kan? Kalau kita udah berhasil melalui medan juang di tanah suci, ujiannya adalah menghadapi medan juang di tanah air yang sesungguhnya. Haji itu kan sebuah perhelatan besar. Tentu dimensi yang terkait dengan haji itu multidimensi. Ya, jadi outcome yang kita harapkan dari perhelatan haji ini tentu saja tidak hanya personal attitude yang berubah menjadi lebih baik, ya kan, akhlak yang lebih baik. Bukan hanya di situ. Tapi kita bisa lihat misalnya perhelatan ini kan terkait dengan ekonomi, terkait dengan kebijakan di tingkat regional maupun tingkat global. Haji memiliki kaitan yang sangat terhubung dengan semua sektor, semua negara. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau lihat bahwa haji dalam konteks transformasi Indonesia, maka haji setidaknya ya minimal dua hal lah kita lihat. Pertama, dari sisi perbaikan pribadi, ya kan, personal transformation. Jadi transformasi pribadi. Maka di sini harus kita yakinkan bahwa haji bukan sekedar ritual, tetapi adalah membentuk mindset, membentuk kepribadian. Ya kan? Kalau pemahaman makna hajinya benar, maka dia akan membentuk kepribadian yang benar. Ya kan? Benar di sini tentu adalah apa? Mindset yang dibentuk oleh haji yang memberi dampak bagi kemaslahatan kemanusiaan. Tentu ukurannya adalah maqasidus syariah. Kan gitu. Nah, berarti mindset yang akan dibentuk oleh haji adalah mindset yang sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penciptaan manusia, tujuan ibadah yang Allah maksudkan. Itu satu, di tingkat pribadi, personal transformation. Yang kedua adalah dalam konteks sosial ekonomi. Apa itu? Nah, di sini kita bisa melihat potensi besar haji untuk transformasi nasional. Pertama, bahwa haji adalah investment. Ini penting, perkataan investment itu beda dengan spending. Karena spending adalah belanja. Kalau investment adalah kita berinvestasi untuk kita mendapatkan feedbacknya, dapatkan return, kembaliannya.